Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan hasil perbandingan 5 jurnal. Judul jurnal saya yaitu Strategi Pemasaran Produk Secara Online. Nama Andreas Deseda, NIM 18104 Kelas Manajemen Pagi A2. Mata kuliah Seminar Mata Kuliah Manajemen. Dosen pengampu Adi Mursalin SE MM. Dosen pembimbing Dina Oktaviani SE.MM. Perbandingan judul Jurnal 1 Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Akun Twitter. Jurnal 2 Strategi Pemasaran Internet Marketing Butik Online di Surabaya melalui media sosial Instagram. Jurnal 3 Strategi Pemasaran Terhadap Bisnis Online atau e-commerce dalam jaringan sosial internet. Jurnal 4 Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial Facebook dalam meningkatkan omset penjualan. Jurnal 5 Strategi Pemasaran Online Melalui Media Iklan meningkatkan penjualan produk yang dijual. Sumbernya bisa kita lihat di sini dan persamaan perbedaannya. Analisis yang pertama persamaan analisis ketiga jurnal tersebut berkenaan dengan judul. 2 persamaan sama-sama menggunakan media online. 3 persamaan volume di jurnal 2. Perbedaannya 1 menggunakan media sosial yang berbeda-beda. Yang kedua volume jurnal-jurnal. Yang kedua volume jurnal 1 dan jurnal 4 dan jurnal 5 berbeda. Bab 1 latar belakang atau pendahuluan. Latar belakang pendahuluan jurnal 1 Strategi Pemasaran Melalui Media Online. Twitter memang sempat kehilangan menggunakan beberapa tahun silam. Namun pada 2-3 tahun terakhir, media sosial yang satu ini kembali ramai dengan para netizen yang hampir 24 jam berkicauan banyak hal. Bisa dikarenakan untuk Twitter kembali menjadi media terbaik membangun komunikasi atau marketing sebuah bisnis. Trending topik. Satu keunggulan mengapa media sosial ini digemari baik oleh para pengguna internet maupun brand adalah penggunanya yang sederhana. Keterbatasan jumlah karakter tulis sama sekali tidak jadi penghalang. Asalkan bisa secara kreatif membuat kontennya, maka informasi apapun bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu, terdapat beberapa fitur yang memaksimalkan potensi bisnis Anda. Mulai dari fitur WHO, to follow, promote tweet, balasan tweet, percakapan akun hingga hashtag dapat menjadi trending topik. Strategi yang digunakan dalam pemasaran media sosial menggunakan Twitter. Maksimal profil utama perusahaan wajib melengkapkan informasi yang dibutuhkan dalam membuat profil perusahaan. Informasi yang lengkap bisa menambah kepercayaan pelanggan akan legalitas usaha atau produk tersebut. Digunakan hashtag terkini, mempermudah pencarian hashtag atau tanda pagar adalah fitur terbaik agar netizen dapat menemukan produk Anda dengan mudah. Tidak hanya hashtag juga akan membantu Anda menjadi trending topik sehingga lebih mudah dikenal oleh calon konsumen. Menggunakan kata mengikat. Strategi
marketing, baik online ataupun offline. Tentunya harus memikat pelanggan. Ikuti obrolan paling terbaru. Salah satunya cara promosi paling efektif adalah mengikuti obrolan yang menjadi trending topik Twitter. Dengan cara ini, Anda dapat memperkenalkan perusahaan dan produk kepada netizen yang belum mengerti produk Anda, sekaligus membangun interaksi. Belum mengerti produk Anda sekaligus dengan mereka. Memberikan pelayanan optimal. Memaksimalkan konten promosi produk Anda juga harus memberikan pelayanan optimal dengan cara yang aktif, memberi respon yang baik seperti membalas mention, like atau retweet komentar pelanggan dengan cepat. Bab 1, latar belakang atau pendahuluan. Jurnal 2. Perkembangan teknologi, salah satunya internet, merupakan cara interaksi dalam komunikasi pemasaran dari face to face konvensional menjadi screen to face atau internet marketing. Hal ini disebabkan karena peningkatan penggunaan internet serta penggunaan akun medsos di Indonesia berdampak pada peningkatan belanja secara online. Kegunaan internet ini banyak dilakukan saat ini karena alasan penghemat waktu. Dapat dikatakan bahwa internet memang begitu praktis dan mudah digunakan saat padatnya rutinitas di era digital saat ini. Dalam sebuah komunikasi pemasaran produk, baik melalui online atau screen to face maupun pemasaran konversal atau face of face, strategi komunikasi sangatlah perlu dilakukan. Strategi komunikasi pemasaran marketing komunikasian yang tepat menghindari perusahaan dari kerugian yang disebabkan oleh kegiatan promosi yang tidak efektif dan efisien. Internet marketing merupakan salah satu tools dalam komunikasi pemasaran yang saat ini banyak digunakan sebagai media baru di dunia pemasaran. Salah satunya dengan memanfaatkan kepopuleran sosial media berpromosi. Terkait dengan adanya media peningkatan Instagram tersebut membuat pemilik butik online mulai berpindah memasarkan produknya ke media sosial Instagram. Bab 1, latar belakang atau pendahuluan. Jurnal 3. Penelitian ini digunakan dapat mengetahui pengaruh antar bisnis online atau e-commerce terhadap jaringan sosial internet yang memiliki hubungan antara marketing mix, yaitu bentuk pemasaran modern. Hal tersebut dapat dilakukan. Keutamaan pemasar e-commerce. Sebuah jaringan internet diharapkan dapat menciptakan penerapan transaksi penjualan dan pembeli dilakukan di dalam media internet maupun dalam industri yang semakin berkembang. Semakin ke depan, semakin banyak kalangan yang meminati strategi pemasaran melalui media elektronik seperti internet. Maka dari itu, harus membuat perkembangan yang semakin meningkat minat dan menggunakan media internet tersebut. Berdasarkan pada jenis dan metode penelitian, maka jenis penelitian ini dapat digunakan metode kualitatif, di mana data diperoleh berdasarkan sistem pemasaran
pada sebuah website internet dapat diinterpretasikan dengan bentuk data atau dokumentasi. Teknologi yang semakin berkembang menyebabkan membuat sebuah bisnis harus lebih berkembang dalam menentukan ide atau konsep perdagangan melalui perdagangan baru dengan menggunakan jaringan internet. Dengan demikian, dapat meningkatkan pemasaran dengan lebih cepat, sehingga dengan mudah menjual produk ke seluruh wilayah. Bab 1. Latar belakang. Pendahuluan. Jurnal 4. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Prantl mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh berhasil tanpa teori atau Peraton pada tahun 1981. Hal yang sama dikatakan dengan e-learning. Meskipun apakah itu berhasil dengan baik atau tidak mungkin tidak begitu akurat. Namun dari berbagai artikel yang telah diterbitkan secara riset terakhir membuktikan praktik e-learning telah mencapai momentum akan menjadikannya sebagai sentral pendidikan masa depan. Namun sebagian besar literatur tentang e-learning adalah berbasis praktik dan biasanya disajikan dalam format deskripsi. Pemasaran adalah salah satu perangkat vital dalam satu bisnis. Sistem pemasaran merupakan pendukung siklus untuk sebuah produk life cycle. Pemasaran tidak sekedar pengembangan produk, berkomunikasi dengan konsumen. Kendala yang dihadapi adalah efisien anggaran untuk media komunikasi pemasaran. Teknologi informasi khususnya internet sangat berpengaruh. Dunia marketing merupakan salah satu cara pemasaran melalui internet memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada jaring sosial Facebook. Dengan Facebook, marketing perusahaan tidak hanya melaksanakan proses bisnis pemasaran, namun juga dapat berkomunikasi dengan pelanggarannya. Bab 1. Latar belakang atau pendahuluan jurnal 5. Dunia usaha Indonesia berkembang pesat disebabkan beberapa kebijakan ekonomi yang diluncurkan pemerintah semenjak tahun 1983 dalam bentuk deregulasi dan debirokrasi. Lebih lagi era produsen untuk memasarkan secara bebas. Adanya pasar bebas yang mengakibatkan dunia perdagangan menjadi persaingan promosi yang lebih seru. Karena banyaknya jenis produk yang ditawarkan, berbagai jenis produk yang ditawarkan, berhati-hati dalam mengisi di celah-celah bisnis. Lalu program promosi mengatur strategi pemasaran, promosi produknya meningkat dalam jangkauan pasar lebih luas merupakan jurus yang dilakukan. Promosi dapat dilakukan melalui banyak cara lain, melalui promosi penjualan, publisitas umum, penjualan pribadi, dan periklanan. Promosi melalui periklanan sangat efisien karena menggunakan biaya rendah dan mempunyai daya bujuk atau persuasif yang kuat. Promosi melalui periklanan sangat efektif karena dapat memberikan informasi jelas terhadap produk segmen tertentu
Iklan mengarahkan konsumen dalam menyuguhkan produk sehingga dapat meyakinkan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Di sini persamaannya yaitu kinerja menggunakan strategi pemasaran produk secara online. Perbedaannya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, jurnal 4, jurnal 5. Bab 2, tinjauan pustaka. Perusahaan melakukan kegiatan pemasaran ingin memuaskan kebutuhannya melalui media sebuah proses transaksi. Pemasaran juga merupakan kegiatan yang pasti dilakukan oleh sebuah perusahaan selaku pelaku bisnis menjalankan dan mempertahankan kelangsungan usahanya. Terdapat suatu proses sosial dan manajemen di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai. Sedangkan menurut Coulter dan Armstrong tahun 2008 ayat 6, memasarkan adalah proses yang berbunyi pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan sebagai imbalannya. Pendapat lain menurut Stason Schwartz 2017 mengatakan bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga barang, mempromosikan kebutuhan pelanggan yang ada kepada pembeli potensial, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan baik perusahaan maupun individu untuk menciptakan nilai pelanggan dan membangun hubungan erat dengan konsumen melalui kegiatan merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa. Bab 2, tinjauan pusaka, jurnal 2. Dapat merencanakan tweet melalui fitur pencarian Twitter, menemukan niche bisnis yang Anda inginkan. Dari sana Anda menemukan dialog tweet aktif mengenai sektor tertentu. Misalnya produk fashion. Jika Anda ingin mencari seputar percakapan yang membahas isu khusus, Anda bisa memilih menggunakan advanced search. Selain itu juga bisa berinteraksi menggunakan pengguna yang berada pada wilayah geografis tertentu. Anda juga bisa melakukan dengan fitur ini dengan mengetahui strategi Twitter marketing. Tentu saja pengetahuan Anda lebih unggul. Bab 2, tinjauan pusaka, jurnal 3. Konteks pemasaran umum online. Internet tak hanya menawarkan media-media baru dalam media komunikasi pemasarannya saat ini adalah sosial media. Pada penelitian ini, peneliti melihat bagaimana sosial media khususnya Instagram memiliki keunggulan jika dibandingkan media sosial lainnya dalam hal pemasaran secara online. Instagram merupakan sebuah aplikasi yang berbayar yang mengedepankan keunggulan visualnya dibandingkan dengan sosial media lainnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi berbasis internet,
Pengaruh perkembangan teknologi tersebut menyebabkan dunia perdagangan dituntut, di mana dengan konsep baru ini pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, dan para pedagang dapat menjangkau daerah pemasaran hingga ke seluruh dunia. Tinjauan pusaka, jurnal 4. Facebook memiliki beberapa fasilitas menyampaikan pesan kepada membernya. Dan dapat melalui kotak pesan atau kotak pesan. Postingan standing, catatan, dan penanganan gambar. Gunakan fasilitas secara rapi dan terjadwal, misalnya dengan cara 3 hasil sekali mengirimkan informasi produk melalui kotak dan referensinya dengan prinsip kejadian, faktur, dan seterusnya. Bab 2. Tinjauan pusaka, jurnal 5. Iklan berarti menawarkan produk masyarakat suatu media iklan. Saran komunikasi yang disampaikan melalui berbagai dapat menarik minat bagi masyarakat melalui promosi di media iklan. Persamaan memiliki landasan teori yang sama-sama berada di dunia media sosial. Persamaan tujuan yang sama-sama untuk mempromosikan produk dalam dunia perdagangan. Perbedaan mempunyai kelebihan yang berbeda-beda. Cara kerja aplikasi yang berbeda-beda. Proses postingan dan penguploadan yang tidak sama di setiap aplikasi. Punya sistem strategis yang berbeda-beda, memiliki fungsi yang tidak sama bagi dunia pemasaran. Bab 3. Metopen atau metode penelitian. Ringkasan desain penelitian digunakan metode kuantitatif variabel. Itu metode penelitian bab 1. Maaf, saya salah menyebutkan. Variabel penelitian teknik data analisis. Metode yang dilakukan untuk memperoleh data, menganalisis data yang diperlukan dalam strategi pemasaran secara Twitter, dapat untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek perusahaan menggunakan jasa pemasaran online melalui media Twitter. Bab 3. Metode penelitian, jurnal 2. Ringkasan desain penelitian yang digunakan. Metode kuantitatif dengan metode studi kasus dengan tipe deskriptif. Metode penelitian menggunakan mengetahui bagaimana perkembangan pemasaran melalui media online Instagram, di mana mengetahui peningkatan konsumen, dan penelitian ini menggunakan kegiatan publik relations untuk pembentukan image untuk bertujuan menjalani hubungan yang baik antara konsumennya sendiri. Bab 3. Metode penelitian, jurnal 3. Ringkasan desain penelitian yang digunakan. Metode kualitatif variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui tingkat pemasaran dalam jaringan internet maupun e-commerce yang berkaitan dengan metode pemasaran secara online yang disusun. Marketing mix, strategi pemasaran dalam internet diukur berdasarkan intensitas pengguna melalui sebuah data bertujuan untuk memperoleh hasil perusahaan yang lebih baik. Bab 3. Metode penelitian, jurnal 4. Ringkasan desain penelitian digunakan. Metode deskriptif untuk mengemukakan kasus. Variabel penelitian untuk mengetahui bagaimana strategi pemasaran melalui media sosial Facebook dalam meningkatkan omset penjualan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data, reduksi data, dan
penyajian data pada perusahaan tersebut. Bab 3 metode penelitian jurnal 5 ringkasan desain penelitian yang digunakan metode deskripsi untuk studi kasus variabel penelitian untuk memproduksi produk kegiatan perusahaan. Produk yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat dikenal di masyarakat, meningkatkan pemasaran melalui media periklanan, lebih dikonsumsi oleh masyarakat, dan produk yang mana perusahaan banyak mendapatkan keuntungan di dalam pemasaran melalui media online periklanan. Persamaan ringkasan menggunakan desain dari 5 jurnal tersebut. Kedua, jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3 menggunakan metode kualitatif. Yang ketiga, menggunakan variabel penelitian yang sama dari kelima jurnal. Perbedaan, jurnal 4 dan jurnal 5 menggunakan metode penelitian yang sama. Yang kedua, jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4 berbeda menggunakan metode penelitian. Yang ketiga, jurnal 1 teknis data analisis. Hasil penelitian, jurnal 1. Hasil penelitian menunjukkan motif akun Koftom adalah melihat potensi Twitter dapat membawa keuntungan dan immaterial. Bab 4 hasil penelitian jurnal 2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategis diterapkan oleh pemilik butik promosi media sosial Instagram menjadi lebih baik dan berkembang dalam penjualan. Bab 4 hasil penelitian jurnal 3. Hasil penelitian diketahui bahwa pengaruh perkembangan teknologi tersebut menyebabkan dunia perdagangan dituntut untuk menawarkan sebuah konsep perdagangan baru melalui jaringan internet yang disebut marketing. Bab 4 hasil penelitian jurnal 4. Hasil penelitian mendorong pelaku bisnis yang pintar dan menarik konsumen di era persaingan dalam meningkatkan penjualannya. Bab 4 hasil penelitian jurnal 5. Hasil penelitian untuk mengandung daya tarik, mengandung perhatian dan minat, menimbulkan keyakinan terhadap produk dan menghasilkan kepuasan terhadap produk. Persamaan dan perbedaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan persamaan. 1. Memiliki hasil penelitian baik bagi pengguna media sosial dalam mengembangkan usaha. 2. Tujuan penelitian meningkatkan daya tarik konsumen. 3. Mempunyai keuntungan dari setiap media sosial yang digunakan. 4. Mempunyai konsep berdagang melalui media internet dan menggunakan berbagai media. Perbedaan cara penelitian yang berbeda di setiap jurnal tetapi mendapatkan hasil yang baik. 2. Cara kerja setiap medsos atau media sosial yang berbeda. Yang ketiga, metode pemasaran yang berbeda-beda di dalamnya. Bab 5 kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran. Jurnal 1, pemasaran melalui media sosial internet dapat meningkatkan konsumen lebih tinggi karena banyak dijangkau luas oleh semua masyarakat, menjadi pusat belanja bagi masyarakat, sehingga pemasaran melalui media Twitter, jenis pemasaran media sosial yang paling ampuh untuk meningkatkan konsumen dikarenakan semua masyarakat banyak sekali menggunakan media sosial Twitter. Bab 5 kesimpulan dan saran. Jurnal 2. Berdasarkan penelitian dilakukan mengenai analisis strategi internet marketing butik online di Surabaya melalui media Instagram, dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi pemasaran menggunakan Instagram dapat mempromosikan butiknya lebih banyak dikenali oleh masyarakat. Strategi Instagram ini baru dikembangkan dalam metode pemasaran tetapi dapat meningkatkan konsumen.
menggunakan media sosial ini. Menggunakan media ini. Bab 5 kesimpulan dan saran jurnal 3. Pengaruh perkembangan teknologi tersebut menyebabkan dunia perdagangan dituntut menawarkan sebuah konsep perdagangan melalui jaringan internet disebut dengan e-marketing, di mana dengan konsep baru pemasaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, dan para perdagangan dapat menjangkau daerah pemasaran hingga ke seluruh dunia. Akan tetapi melalui pasar e-commerce sekarang belum berdampak besar terhadap peningkatan penjualan dan omset. Bab 5 kesimpulan dan saran jurnal 4. Facebook dapat merupakan media sosial paling banyak dikunjungi orang Indonesia tersendiri. Orang yang memiliki akun Facebook diperkirakan lebih dari 50 juta. Dengan demikian, dikarenakan banyaknya anggota Facebook menggunakan Facebook sebagai sarana marketing dapat menjadikan peluang bagi pemasar. Bab 5 kesimpulan dan saran jurnal 5. Periklanan merupakan salah satu promosi memasarkan produk ditujukan oleh konsumen agar bereaksi konsumsi produk yang ditawarkan. Strategis yang sering dilakukan produsen dalam memasarkan produknya melalui media periklanan. Persamaan sama-sama berperan penting dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan pelanggan. 2. Mempunyai cara kerja yang sama dalam mempromosikan produk secara online. Perbedaan dalam strategi menggunakan kata-kata promosi yang berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan aplikasi yang berbeda-beda. Daftar pusaka, mungkin Amrin Abdullah. Di sini mungkin kalian bisa melihat daftar pusakanya. Afran Muhammad, pemasar melalui media sosial akun Kapten meningkatkan tujuan tanggal. Ini jurnal 1, daftar pusakanya. Daftar pusaka jurnal 2, Departemen Agama RI dan Al-Quran terjemahannya. Bengkulu 25 April 2012. Jurnal ketiga, masih jurnal kedua. Jurnal ketiga, e-commerce dan implementation. The example of the art and antiques trade journal of computer mediated communication. Jurnal keempat ini, dan jurnal kelima, bawahnya jurnal kelima. Dan di sini saya akan menyampaikan persamaan dan perbedaan daftar pusaka. Penulis artikel jurnal 1, penulis artikel jurnal 2, penulis artikel jurnal 3, penulis artikel jurnal 4, penulis artikel jurnal 5 sama-sama ada diteliti dengan mengacu pada teori-teori dan tokoh yang terkenal serta sumber jurnal ilmiah lainnya. Perbedaan terletak pada nama-nama tokoh dan jurnal ilmiahnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Cepat, Suji. Wih,